Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to TOEFL Preparation Class with FA. For today's meeting, we are going to cover up idiomatic language in skill 16 and skill 17. But first, I would like to say sorry because it's raining cats and dogs. Lagi hujan besar banget. I try to find a room yang hujannya nggak akan kedengeran, but unfortunately semua ruangan itu ketika saya coba hujannya tetap kedengeran. So here's the best I can do. Anyway, let's go to skill 16. In skill 16 we are going to learn about listen for 2 and 3 part verbs, while in skill 17 we are going to learn about listen for idioms. Without any further ado, let's go to skill 16, which is listen for 2 and 3 part verbs. Remember, kata kuncinya di sini adalah 2 and 3, artinya berarti akan ada 2 sampai 3 part verbs. Kita akan lihat langsung ke contohnya supaya teman-teman lebih mudah memahami. Tapi sebelumnya, where does skill 16 appear? Atau biasanya di mana sih skill 16 ini muncul? Skill 16 ini biasanya muncul di short dialogues. Berarti nanti akan ada di section yang ke A atau section A. Oke, kita lihat contohnya. So this is the first example. On the recording you will hear, what time does the meeting start? Didn't you hear that it was called off by the director? What does the woman say about the meeting? Remember, tadi di depan saya bilang akan ada 2 atau 3 part verbs. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada 2 kata, ada called dan ada kata off. Berarti akan ada 2 ya, benar ya, ini ada 2 ya. Ini yang disebut dengan two parts verb. Itu adalah called off di sini. Nah, called off di sini itu artinya nanti akan berbeda dengan tulisan dan arti yang biasanya kalau kita artikan satu-satu. Jadi called off ini dia akan membentuk arti yang baru. Nah, untuk kita supaya tahu, biasanya kalau saya akan baca konteks secara keseluruhan. Kayak pertama, kita baca dulu dari second speakernya. Dia bilang, what time does the meeting start? Kapan sih waktu meetingnya akan dimulai? Kemudian di second speakernya bilang, didn't you hear that it was called off by the director? Atau, loh kamu belum dengar ya, itu kan di cancel atau ditunda atau nggak jadi sama direkturnya. Berarti called off di sini maknanya adalah cancelled. Nah, sekarang kita lihat di sini ada no to remember. Sebenarnya untuk 2 or 3 part verbs itu ada banyak banget. Contoh 1 sampai berapa nih? 1 sampai 10 kalau nggak salah. Ini hanya sebagian contoh aja, tapi let's see ya. Untuk contoh yang pertama kita baca, he is been smoking too much. He really needs to cut down. Di sini ada dua kata, cut dan down. Kalau kita lihat cut ini di sini itu verb, sementara down di sini adalah preposition gitu ya. Nah, cut down itu membentuk two part verbs. Dia artinya bukan potong bawah, tapi dia membentuk membentuk arti yang berbeda. Kita lihat cut down itu artinya adalah decrease itu artinya mengurangi. Berarti dia itu udah ngerokok kebanyakan, makanya dia harus ngurangin rokoknya itu. Supaya teman-teman mudah untuk memahami 2 or 3 part verb, saya sarankan teman-teman untuk membaca konteks secara keseluruhan supaya lebih mudah untuk memilih jawaban mana yang benar atau maksud apa yang mau disampaikan. Kita lihat contoh yang kedua, the company had to cut off the electricity because the bill was unpaid. Kalau kita artikan kan berarti perusahaan ini bla 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 masalah soal listrik karena tagihan bayarannya itu nggak dibayar-bayar. Berarti cut off ini artinya adalah memotong gitu kan, atau men-stop supply dari listriknya itu. Akhirnya cut off ini artinya jadi stop the supply of the electricity, atau cut off itu bisa diartikan secara gampang stop gitu, atau menyetop atau memberhentikan. Oke, kita lihat yang ketiga, he kept teasing me, so finally I told him to cut it out. Oke, di situ ada kalimat he kept teasing me. Artinya berarti dia terus-terusan ngejek aku atau menggodain aku. So finally I told him to cut it out. Jadi akhirnya aku bilang ke dia untuk
untuk stop atau untuk berhenti ngegodain aku gitu. Nah, cut it off di sini ada 3 kata, ada cut, it, dan ada out, sehingga dia masuk ke kategori yang 3-part verbs. Cut it out kalau diartikan satu-satu kan, cut itu memotong, it itu, out itu keluar, berarti memotong itu keluar, itu kan gak masuk akal. Nah, makanya 2 or 3-part verbs itu dia membentuk meaning yang baru. Kita lihat cut it out meaningnya adalah stop it atau untuk berhenti gitu. He is working hard because he really wants to get ahead in his career. Oke, kalau kita lihat ada get ahead, get itu mendapatkan, ahead itu kayak di depan gitu ya. Get ahead itu kan artinya mendapatkan di depan, sehingga kan nggak masuk akal. Tapi kalau kita coba melihat maknanya dari full konteks, berarti dia itu bekerja sangat keras atau bekerja keras karena dia kepengen banget untuk get ahead. Get ahead itu untuk supaya karirnya itu bagus, karirnya itu lancar gitu, atau karirnya itu selalu di depan gitu. Nah, sehingga jawabannya adalah yang advance. Next, she is such a nice person that she is easily able to get along with everyone. Oke, kita baca dulu maknanya. Dia adalah orang yang baik, makanya dia gampang banget untuk get along atau berteman dengan orang lain, sehingga jawabannya adalah be friendly atau sama artinya dengan be friendly. Next, could you explain a little more clearly? I really don't understand what you are trying to get at. Artinya berarti kamu bisa menjelaskan sedikit lebih jelas nggak? Aku bener-bener nggak ngerti apa yang kamu mau maksudkan gitu. Nah, get at itu artinya sama aja kayak imply. Imply itu berarti apa yang kamu maksudkan gitu ya, sama aja kayak itu. Kalau diartikan satu-satu kan get itu mendapat, at itu kan preposisi gitu ya, nggak bisa diartikan kan. Maka dari itu ini adalah bagian dari 2 and 3-part verbs. Oke, sejauh ini kita cuma baru dapat 1 3-part verbs, yaitu carried out. Kita juga punya another 3-part verbs which is on the next example. When he stole some money from her, she really wanted to do something to get back at him. Ada get back at him. Oke, kita lihat dan kita artikan kalimat itu gitu ya. When he stole some money from her. Ketika si laki-laki ini ngambil duitnya si cewek ini benar-benar kepengen ngelakuin sesuatu untuk ngebales si cowoknya. Kalau diartikan kan kira-kira kayak gitu. So get back at artinya sama aja dengan get revenge, revenge against. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. We have enough money to get by for a few months. We won't have a lot of extras, but we will survive. Oke, katanya kita punya uang yang cukup untuk bertahan gitu ya selama beberapa bulan. Kita nggak punya uang yang berlebih tapi atau kita nggak punya ekstra uang, tapi kita bakal survive atau kita bakal bertahan. So get by di sini artinya adalah manage atau memanage sesuatu gitu atau mengatur sesuatu gitu ya. She was sick for several weeks, but now she has started to get over it. Ada kata get over. Lagi ngomongin soal perempuan yang sakit untuk beberapa minggu, tapi dia sekarang udah mulai untuk, berarti get over adalah untuk recover atau penyembuhan atau sembuh gitu ya. Sehingga get over artinya sama aja dengan recover from. Next we have, there are too many clothes in my closet. I need to get rid of some of them. Ada get rid of. Get rid of itu artinya berarti throw away. Kalau kita baca secara keseluruhan, ada banyak banget kaos di dalam lemari aku. Aku harus ngebuang berapa dari kaos-kaos itu. Sementara akhirnya jadi jawabannya adalah get rid of. Oke. Next kita punya example yang kedua. Did you have your history exam today? No, the professor put it off for another week. Ada put it off, itu ada 3-part verbs di situ. Kalau kita baca keseluruhan berarti kan tidak, profesor itu
menunda. Menunda apa? History exam di minggu yang lain, sehingga jawabannya adalah yang it was delayed. Delayed artinya menunda. Nomor 2, do we have any more soap? We have run out of it. Someone will have to go to the store. What does the man mean? Kita punya ada sabun lagi nggak sih? Jawabannya, oh kita udah kehabisan nih. Ini seseorang harus banget nih pergi ke toko buat beli si sabunnya ini. So run out of it atau run out itu artinya adalah kehabisan. Artinya sama dengan nggak ada lagi sabun yang tersisa. Now let's see example 3. Tapi di contoh yang ketiga ini nanti saya akan play audio. Nanti saya minta teman-teman untuk mendengarkan, walaupun di situ udah ada jawaban sama udah ada pembahasannya langsung ya, tapi saya kepengen melatih pendengaran teman-teman untuk listening ini. Jadi nanti audionya akan di play langsung dari nomor 1 sampai nomor 2. So here we go. Okay. Number 1. The new neighbors have just moved in. Maybe we should call on them. According to the woman, what should they do? Number 2. You know, I'm really enjoying this class now. I am too. At first it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. What does the man mean? Okay, that's it for the audio. Sekarang kita bahas. Tadi percakapan yang pertama tuh ngomongin soal ada tetangga baru yang baru pindah. Terus kemudian percakapan yang kedua atau second speakernya berbicara soal maybe we should call on them. So call on di sini adalah bagian dari two part verbs-nya gitu ya. Call on itu artinya bukan nelpon. Call on itu artinya adalah visit atau mengunjungi. Kalau kita fokus ke konteks atau speaker yang pertama, kita bakal dapat konteksnya. The new neighbors have just moved in, atau tetangga baru pindah nih. Mungkin kita harus ngunjungin. Nah, makanya jawabannya adalah yang D, visit the neighbors. Kalau yang nomor 2 ngomongin soal kelas, katanya sekarang tuh kelasnya, aku bisa enjoy kelasnya sekarang. Kemudian si laki-lakinya bilang, oh ya aku juga. At first it was kind of boring. Pertamanya sih kayak boring gitu, but now it's turning into something fascinating. Tapi sekarang tuh malah jadi kayak menyenangkan gitu loh. Nah, turning into ini adalah two part verbs-nya. Turning into itu artinya adalah kayak berbalik menjadi sesuatu bla 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 gitu, atau berbalik jadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, bisa dua-duanya atau bisa salah satu. Nah, di sini kita lihat konteksnya kan dari boring jadi fascinating, berarti dia berubah atau menjadi sesuatu yang bagus ya. Berarti jawabannya adalah yang A, the course is becoming more interesting. Now let's all move on to skill 17, which is listen for idioms atau idioms. Idioms ini akan muncul di short dialogues atau percakapan pendek, atau sama aja di section yang A. Kita lihat apa sih sebenarnya idiom ini. What is idiom? So idiom is a group of words which means something different from its literal meaning. Atau ada kumpulan kata-kata yang artinya ini tuh akan berbeda dari kata-kata yang dituliskan di situ. Kita akan lihat, tadi di awal kalau nggak salah saya bilang kalau it's raining cats and dogs gitu. Nah, raining cats and dogs itu artinya bukan hujan anjing dan kucing, tapi hujannya lagi lebat dan besar banget. Nah, ini adalah salah satu contoh dari idioms. Kita lihat di sini ada beberapa contoh dari idioms. Ini adalah common English idioms. Kita baca dari yang pertama. Kalau ada orang ngomong cat got your tongue, itu artinya sama aja kamu nggak bisa ngomong ya, kayak gitu. Atau can't you speak, biasanya dipakai di percakapan kalau percakapannya tuh sifatnya mendesak kita gitu. Misal kayak untuk ngaku kalau kita bohong apa enggak, terus kita diem aja, terus nanti lawan bicara kita akan bilang cat got your tongue, atau kamu nggak bisa ngomong ya, kayak gitu. Kemudian ada snug as a bug in a rug. Snug as a bug in a rug itu sama aja kalau warm and cozy, atau sesuatu yang hangat dan nyaman.
Biasanya kalau lagi hujan-hujan, terus kita tidur di sofa sambil selimutan gitu, sambil nonton Netflix, itu kita bisa bilang snug as a bug in a rock atau warm and cozy gitu. Then we have got the extra mile, sama aja artinya dengan make an extra effort atau bikin usaha yang ekstra atau usaha yang lebih. Oke, kemudian idiom selanjutnya adalah butterflies in my stomach. Butterflies in my stomach itu artinya sama dengan feeling nervous. Biasanya kalau di film-film luar negeri mereka sering banget pakai istilah butterflies in my stomach. Contoh nih, kita mau ketemu sama crush kita. Crush itu sama aja dengan orang yang kita suka. Terus nanti saya ngomong ke teman saya, oh my god, I'm feeling butterflies in my stomach. Berarti artinya aku nervous banget nih gitu. Oke, next kita punya to go down in flames. Artinya to fail spectacularly atau sama aja kayak gagal yang benar-benar gagal gitu. Next, idioms adalah once in a blue moon. Once in a blue moon berarti artinya tuh kayak sesuatu yang benar-benar jarang banget. Contohnya kayak kita lagi kumpul-kumpul terus teman kita datang, kita bisa bilang, "Oh my god, it's such a once in a blue moon." Kayak jarang banget lo datang ke sini kayak gitu artinya. Untuk idioms ini sebenarnya ada banyak banget. Ini cuma example dari beberapa idiom yang ada, dari ratusan idiom yang ada. Kalau teman-teman penasaran dengan idiom ini, silahkan bisa diketik atau dicari di Google. Ada juga PDF-nya kalau teman-teman memang penasaran dan kepengen ngapalin idiomsnya. Karena sampai sekarang pun saya nggak bisa ngapalin. Jadi biasanya mau nggak mau saya harus buka ke internet untuk ngerti arti dari idiom itu apa. Jadi inilah yang dinamakan idiom, bahwa tulisannya itu nggak sesuai dengan makna tulisan tersebut. Kayak cat got your tongue, berarti kan artinya kucing dapat lidah kamu gitu kan, artinya nggak kayak gitu kan. Makanya ini different from its literal meaning. Dia punya makna dan arti yang berbeda lagi dari literal meaning atau arti yang sebenarnya. Next, kita lihat a note to remember. Ada beberapa idiom yang sudah saya siapkan untuk teman-teman di sini. Ayo kita baca bareng-bareng. His only two choices are to give up his free time or to pay a lot of money, and he doesn't like either choice. He is between a rock and a hard place. Oke, between a rock and a hard place itu sama dengan nggak ada opsi yang bagus atau without any good option. Number 2, she got 100% on the exam and the other students were below 70%. She is head and shoulders above the rest. Artinya berarti yang terbaik atau the best. Number 3, every day he fixes meals, cleans the apartment, and goes to the market. It's all in a day's work. Artinya sama dengan sesuatu yang dikerjakan secara rutin, kayak itu aja. Berarti nothing out of the ordinary, atau bukan sesuatu yang di luar sesuatu yang dia kerjakan, sesuatu yang udah biasa lah, jadi rutinitas dia sehari-hari. Number 4, she is a well-known lawyer, a good skier, and a great cook, and a painter. She is a jack of all trades. Artinya berarti dia bisa ngelakuin banyak hal atau accomplish at many things. Number 5, every time he puts the toys away, the children just take them out again. Keeping the house clean when the children are there is like trying to swim upstream. Nah, renang ke arus atas gitu. Misal kayak air terjun kan ada upstreamnya ya, terjun kan ke atas gitu ya. Renang untuk melawan arus itu kan susah banget kan. Nah, makanya itu kan sesuatu yang difficult, atau sesuatu yang susah, atau sesuatu yang frustrating, sesuatu yang sangat bikin frustasi gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh idiom yang saya punya. Ada banyak banget contoh idiom di bahasa Inggris. Silahkan teman-teman bisa cari di Google. Next, let's see example 1. On the recording you will hear, Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. Well, he is really burning the candle at both ends. Burning the candle at both ends. Apa itu artinya? Artinya adalah he is doing too much. Kalau kita ngebakar candle atau lilin di dua ujungnya, itu kan nanti akan cepat habis ya. Oke, kalau kayak gitu tuh artinya berarti keterlaluan lah dia ngelakuin hal yang di luar batas atau kebanyakan hal yang dilakukan. Next, kita lihat example yang kedua. I have to take advanced biology from Professor Stanton next semester.
Don't worry about it, it's a piece of cake. Oke, a piece of cake adalah salah satu idiom yang sangat common atau ini umum banget. A piece of cake ini, a piece of cake ini artinya adalah gampang banget. Soal jawabannya adalah yang D, the course is easy. Oke. Jadi penggunaan piece of cake ini bisa teman-teman lagi ngomongin misal, kamu bisa nggak sih ngerakit layang-layang gitu misalnya. Nanti teman-teman bisa jawab, don't worry about it, it's a piece of cake. Artinya berarti nggak usah khawatir, itu sesuatu yang gampang banget buat gua gitu. Nah, kita pindah ke contoh yang kedua. Thanks for changing the oil and putting air in the tires. It's all in a day's work katanya. What does the man mean? Tadi ada yang di depan di sini, it's all in a day's work, artinya sesuatu yang biasa, sesuatu yang memang udah jadi hal yang reguler untuk dilakukan, sehingga jawabannya adalah yang B, this is a regular part of his job. Oke, sekarang saya punya example yang kedua. Walaupun di sini udah ada jawaban dan udah ada pembahasannya, tapi saya akan tetap play audionya supaya teman-teman nanti ada gambarannya. Number 1. I was 15 minutes late for class today. Better late than never. What does the woman mean? Number 2. Do you want to work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. What does the man mean? Oke, that's it for the audio. Kita bahas dari nomor yang 1 dulu. I was 15 minutes late for class today. Well, better late than never. Oke, better late than never itu artinya sama aja kayak nggak apa-apa telat, yang penting datang daripada nggak sama sekali gitu. Sehingga jawabannya adalah yang D, it's good that the man went to the class on time or not. Oke, number 2. Do you want to work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. Artinya 2 kepala lebih baik daripada 1. Berarti mending kelompokan daripada sendirian. Sehingga jawabannya adalah it's a good idea to work together. Oke, setelah ini silahkan teman-teman mengerjakan exercise yang sudah di-provide. Muchas gracias everyone, atau thank you for listening to my voice, and also I hope you guys can enjoy for today's meeting. Bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.